tampilan layar sudah terlihat share screen-nya Pak Uzaimah? Sudah, Pak. Sudah lihat. Oke. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini bisa bergabung dalam kegiatan pendidikan khusus profesi advokat yang saya hormati panitia pelaksana terkhusus Pak Uzaimah sebagai pendamping kita pada hari ini, dan Bapak Ibu para peserta sekalian yang saya dengar tadi dari berbagai tempat ya, yang tersebar dari bukan hanya dari Kota Kediri tapi juga dari tempat yang lain. PPT saya mungkin sudah disampaikan juga ya, sudah diterima. Ya, sudah kami share di grup, Pak. Oke. Kata orang kebanyakan ya, kita perlu kenal sedikit, terutama mengenal pengajarnya. Jangan sampai nanti setelah selesai belum tahu nih siapa yang ngasih materi. Sedikit tadi sudah disampaikan oleh Pak Uzaimah. Biodata saya juga bisa dibaca di situ. Dalam hal ini surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri. Namun pada posisi saat ini Pengadilan Agama Kota Kediri kelas 1B tidak memiliki ketua. Jadi yang ada hanya wakil ketua, sehingga saya ditugaskan untuk mengisi materi hukum acara peradilan agama pada hari ini. Dalam jabatan hakim, pengalaman saya sudah berpindah tempat ya, di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, pernah di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Tanah Gerogot, Kalimantan Timur, kemudian di Marabahang, Kalimantan Selatan, dan saat ini di Kota Kediri dari bulan Agustus yang lalu. Saya dikasih waktu pada kesempatan ini 1,5 jam ya, dari jam 9 sampai 10.30. Mari kita gunakan waktu ini untuk mengenal tentang hukum acara di pengadilan agama. Pengadilan agama adalah salah satu dari badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di samping peradilan umum, peradilan militer, tata usaha negara, maka pengadilan agama adalah salah satu yang disebut dengan 4 pilar ya, peradilan di Indonesia tersebut. Kedudukannya sejajar, para hakim dan para pejabatnya juga sejajar dengan peradilan yang lainnya. Ini barangkali sudah sering saja ya, pengertian hukum acara, perdata, dan sumber hukum acara di lingkungan peradilan agama di
Jadi hukum acara yang berlaku di pengadilan agama itu secara umum sama dengan hukum acara atau hukum formil yang berlaku di peradilan umum atau di pengadilan negeri ya. Jadi apa yang berlaku di sana itu berlaku ke pengadilan agama. Kecuali hal-hal yang diatur secara khusus. Kecuali yang diatur secara khusus berlaku di pengadilan agama, maka semuanya sama. Jadi mudah saja sebenarnya ketika telah menguasai hukum acara perdata secara umum, maka berarti sudah memahami hukum acara di pengadilan agama, tinggal menambah atau melengkapi, mempelajari hal-hal yang sifatnya khusus yang diatur di dalam sumber-sumber hukum acara dan agama, terutama dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Sekumpulan peraturan yang mengatur cara orang bertindak di hadapan pengadilan. Bagaimana caranya pihak yang diserang kepentingannya mempertahankan diri, serta bagaimana hakim bertindak dalam memutuskan sengketanya. Jadi hukum acara ini mengatur tentang orang berperkara dan juga mengatur bagaimana hakim menyikapi itu. Tidak berbeda apa yang dipelajari oleh mahasiswa di Fakultas Hukum yang telah dikuasai oleh para calon advokat ini, juga itu juga ilmunya yang dipegang oleh para hakim di persidangan. Nah, ini tadi sumber hukumnya pasal 54 Undang-Undang 7 tahun 1989. Sehingga hukum acara peradilan agama ini sumbernya sama ya. Untuk daerah Jawa ini HER, kalau di luar Jawa ada RBG. Kemudian KUH Perdata, BW, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004, junto Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, junto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peragama, yang perubahannya sudah yang kedua, itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan dan perubahannya terbaru itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia itu Kepres tahun 1991. Ada kompilasi hukum ekonomi syariah Perma Nomor 2 tahun 2000. Kemudian Perma Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Kemudian Perma Nomor 5 tahun 2019
tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Kemudian untuk daerah Aceh ada Kanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan jurisprudensi. Jadi di dalam sumber inilah aturan kita beracara atau berperkara di pengagama yang sebagaimana saya sebut tadi berlaku sama bagi para pihak dan juga bagi para hakim yang menyidangkan berpedoman pada hukum acara yang bersumber dari beberapa item itu. Nah, berarti yang terpenting pada hari ini adalah bagi rekan-rekan adalah mempelajari tentang kekhususan ya atau lex spesialis di pengagama. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa kekhususan itu adalah asas personalitas keislaman. Ini menangani khusus bagi para umat Islam. Yang kedua, untuk perlu diketahui, di agama ada 2 jenis perkara dalam hal perceraian. Ada yang disebut dengan cerai talak, ada yang disebut dengan cerai gugat. Kalau cerai talak itu adalah yang diajukan oleh pihak suami atau pihak laki-laki ya. Sedangkan cerai gugat itu yang mengajukan adalah pihak perempuan, istri ya. Dan perkara yang paling dominan di agama ya ini cerai gugat ini. Karena kebanyakan perempuan yang mengajukan gugatan perceraian. Kemudian yang kekhususan ini adalah pengajuan gugatan dalam perkara perceraian diajukan di tempat domisili atau tempat tinggal istri ya. Jadi undang-undang itu memberikan bukan keistimewaan ya perlindungan kepada kaum perempuan. Jadi perkara perceraian itu diajukan di tempat tinggal istri. Kecuali dalam perkara cerai talak apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suami atau karena tanpa suatu sebab, itu tempat suaminya itu sendiri. Kemudian dalam persidangan ada kemungkinan perkara perceraian itu mengenal yang namanya hakam. Hakam ini juru damai. Juru damai dari pihak keluarga kedua belah pihak, suami dan istri. Jadi yang dalam fikih itu dikenal dengan syikok ya, syikok ya. Jadi pertentangan yang sangat memuncak dalam rumah tangga sehingga terjadi perselisihan dan percekcokan, maka pada saat diperlukan hakim dapat menugaskan perwakilan dari kedua belah pihak berperkara untuk menunjuk hakam, juru damai. Akan tetapi hakam ini pada masa sekarang juga sudah sepertinya jarang kita terapkan karena sudah sudah didahului kewajiban mediasi ya di dalam perkara perdata kita itu harus didahului dengan mediasi, dan mediasi ini substansinya sebenarnya adalah juga mengambil alih dari keinginan untuk mendamaikan para pihak sebelum lanjut pada perceraian.
Akan tetapi masih tetap berlaku ketika dihadiri oleh kedua belah pihak dan hakim melihat ada kemungkinan besar mereka bisa dirukunkan oleh pihak keluarga yang disegani dan dihormati oleh mereka berdua. Kemudian lex spesialis berikutnya adalah perkara perceraian, pemeriksaannya tertutup untuk umum. Nah, ini persidangannya tertutup untuk umum. Dalam pengertian tidak boleh dihadiri, disaksikan oleh pengunjung, kecuali ada kepentingan-kepentingan tertentu dengan izin dari kedua pihak yang mau bercerai itu. Misalnya di masa sekarang pengadilan agama itu membuka diri ya, karena ada kerjasama dengan kampus untuk magang ya, atau praktek persidangan peradilan. Jadi para mahasiswa itu ikut hadir di dalam ruangan, kan tetapi setelah kita konfirmasi kepada kedua pihak apakah mereka berkenan kehadiran para mahasiswa itu. Kalau dia tidak berkenan, maka kita tidak boleh, maka kita arahkan untuk di luar ruang sidang karena sifatnya sidang tertutup ya untuk umum. Ini asas hukum acara peradilan agama. Ini juga secara umum hukum perdata ya begini juga ya sebenarnya. Itu hakim bersifat menunggu ya, pasif. Jadi pasif beda dengan perkara pidana ya. Ini kita menunggu sesuai dengan keaktifan dari para pihak sendiri. Dalam artian yang kedua, hakim aktif ini untuk membantu ya, membantu menuju kepada keadilan, kebenaran dari kedua belah pihak secara seimbang. Maka yang ketiga, mendengar kedua belah pihak, audi et alteram partem. Ini jadi keseimbangan kepada kedua belah pihak. Kemudian yang keempat, tidak ada keharusan mewakilkan. Jadi di dalam persidangan ataupun mendaftarkan perkara tidak harus pakai kuasa ya atau advokat ini. Di sini juga karena advokat adalah sebuah profesi, karena sebuah profesi ya tentu harus ada marketing juga ya para advokat di dalam ini. Karena harus di Kota Kediri yang saya saksikan lumayan banyak advokat ya beracara di agama yang kadang perkaranya ya tidak luar biasa lah sebenarnya, akan tapi karena ini kota ya ada semacam gengsi juga barangkali dari beberapa pihak, ada tren gitu kalau didampingi pengacara itu hebat lah gitu kan. Jadi ini kemampuan dari para calon advokat ini juga untuk menjual jasanya agar bisa menjaring minat masyarakat menggunakan para advokat. Dan hakim sesungguhnya juga senang ya kalau dengan advokat ini, karena advokat biasanya dia mudah diajak berkomunikasi kan daripada para pihak prinsipal itu saja. Kemudian asas berikutnya yang kelima, mendamaikan kedua belah pihak. Khusus di pengadilan agama itu di setiap persidangan kita mengingatkan, menanyakan kembali, menasihati kembali
agar mereka bisa berdamai, rukun kembali. Jadi bukan hanya di persidangan pertama, tapi di setiap persidangan kita selalu ingatkan bagaimana ada sudah perubahan, dan itu tidak mustahil pada persidangan yang bukan di sidang pertama, ada keinginan mereka untuk rukun kembali dan mencabut perkaranya. Itu sesuatu yang menyenangkan juga bagi semua pihak ya, karena perdamaian adalah keadilan yang paling tinggi. Nah, dalam kaitan ini sebelum dilakukan pemeriksaan ada kewajiban mediasi. Mediasi untuk di Pengadilan Agama Kota Kediri kita sudah punya mediator bersertifikat. Mediator bersertifikat, jadi setiap pihak yang hadir, kedua pihaknya kita arahkan untuk melakukan mediasi. Pak Huzaimah, suara saya masih bagus di sana? Tidak ada gangguan? Jelas, Pak. Jelas. Lanjut ya. Kemudian berikutnya, mempersamakan kedua belah pihak. Equality before the law. Jadi, mau pengacaranya ini advokatnya perempuan, mau laki-laki, mau tua, mau muda, para pihaknya, prinsipalnya juga seperti apapun, kita sebagai hakim akan menjaga keseimbangan ini. Makanya dalam beberapa kesempatan awal saya ada di sini, saya perhatikan beberapa advokat yang hadir di persidangan kurang menjaga wibawa dirinya gitu, maksudnya dari segi berpakaian. Jadi ketika itu saya sampaikan, saya sarankan para advokat yang laki-laki pakai hem, pakai dasi, supaya menunjukkan wibawa profesi advokat itu lebih daripada profesi yang lainnya. Pada ibu-ibu yang perempuan menyesuaikan, apakah pakai blazer misalnya, atau ya apalah yang pantas ya, menunjukkan wibawa dan citra profesi advokat yang terhormat itu. Dan alhamdulillah teman-teman advokat mengapresiasi itu, dan saya perhatikan semuanya sudah tampil rapi. Jadi saya tekankan itu di PA Kota Kediri khususnya, kecuali hari Jumat ya. Kalau Jumat boleh pakai batik. Kalau dari Senin sampai Kamis advokat pakai hem, pakai dasi. Tidak mesti pakai jas, tapi kalau pakai jas juga mantap juga. Ya, kalau perempuan, ibu, saya suruh pakai pakaian yang menunjukkan ya wanita karir yang berwibawa, bisa pakai blazer atau apa yang sejenisnya. Nah, ini kedua belah pihak kita perlakukan sama, baik pun dari pihak penggugat atau tergugat, kuasa perempuan, kuasa laki-laki, tidak kita bedakannya. Kemudian yang ketujuh, biaya perkara berlaku ketentuan sebagai berikut. Ini kekhususan di PA juga ya. Dalam sengketa bidang perkawinan, itu biaya perkara dibebankan kepada penggugat, jadi yang membuka sidang. Tidak dibebankan kepada pihak yang kalah ya dalam bahasa perdata. Karena dalam sengketa perkawinan tidak jarang dan hampir kebanyakan pihak lawannya tidak hadir. Jadi yang hadir itu pihak penggugat saja. Sehingga undang-undang memilih bahwa biaya perkara dibebankan kepada penggugat kalau dia perempuannya, kalau dia laki-laki berarti pemohon. Sengketa di luar bidang perkawinan dibebankan kepada yang kalah, seperti perkara waris misalnya, ya sama dengan umum. Dan perdata yang lainnya itu dibebankan kepada pihak yang kalah. Prodio berdasarkan putusan sela. Nah ini juga prodio ini sekarang sudah ada, dulu ada istilah prodio murni, ada prodio DIPA ya. DIPA ini daftar isian proyek anggaran dari pemerintah. Jadi sekarang di awal sebelum daftar kita telah menerapkan kesiapan dari pihak untuk menunjukkan dia layak berperkara secara cuma-cuma, ya, secara prodio,
Itu ada surat keterangan dari lurah atau dari camat, atau kartu-kartu yang menunjukkan dia memang layak untuk mendapat layanan tanpa biaya. Dan sekarang di lingkungan peradilan agama ada aplikasi baru, ya, aplikasi baru yang memungkinkan para pihak cukup dengan menunjukkan kartu tanda penduduk KTP-nya saja, kita bisa mengecek ini orang tergolong yang tidak mampu atau orang mampu berdasarkan data dari Kementerian Sosial. Jadi bisa saja dia tidak lagi mengantongi surat keterangan dari lurah, langsung datang ke pengagama. Kalau dia tercantum dalam daftar itu, maka dia langsung bisa beracara secara cuma-cuma. Kemudian yang ke-8, persidangan terbuka untuk umum. Ini terhadap perkara secara garis besar, ya, kecuali yang dikecualikan tadi. Putusan harus disertai alasan-alasan. Ya, tentu ada pertimbangan hukum, ya. Setiap putusan ada pertimbangan hukum yang tidak mutlak bahwa satu perkara itu akan sama dengan perkara yang lainnya, karena bersifat kasuistis, ya, dan tidak harus akan sama hasilnya sesuai dengan fakta di persidangan. Kemudian yang ke-10, personalitas keislaman. Ya, seperti sudah disebutkan tadi, bahwa ini adalah kekhususan untuk masyarakat Muslim. Ya. Ruang lingkup kewenangan peradilan agama. Berdasarkan pasal 49, Undang-Undang Nomor 7 89, ya. Sebelum dilakukan revisi, itu hanya 3, ya. Perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang menurut hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Lanjutnya dengan revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ditambah, ya, ada penambahan. Itu ada perkawinan plus pengangkatan anak, ya, berdasarkan hukum Islam. Jadi kalau pengangkatan anak bagi masyarakat Muslim itu pengadilan agama berwenang mengadili, tidak ke peradilan umum lagi. Kemudian waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan yang terakhir tambahannya adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini. Dulu sebelumnya ekonomi syariah itu pilihan, ya, bisa di peradilan umum, bisa di peradilan agama. Dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka sengketa ekonomi syariah itu mutlak di pengadilan agama. Apalagi sengketa pra perkawinan. Ini pencegahan perkawinan, ya. Pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan agama oleh garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah. Saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu calon mempelai lain, dan pihak yang bersangkutan. Jadi boleh ayahnya atau ibunya, saudaranya, apabila dia melihat tidak sekufu, apabila dia melihat ada alasan untuk mencegah perkawinan. Dalam kurung dalam ini tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf fikih. Jadi pencegahan perkawinan itu adalah hal-hal yang sifatnya memang terlarang, ya, dalam hukum syariat. Maka perlu dilakukan pencegahan perkawinan. Kemudian dispensasi kawin. Perkawinan sebagai undang-undang yang baru, ya, Undang-Undang Revisi Undang-Undang 174. Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat diminta dispensasi kawin ke agama. Ini perkara yang lumayan jadi mendominasi, ya, di tahun 2020 akhir tadi. Karena ini undang-undang kan di tahun 2019, ya, di akhir 2019. Jadi di tahun 2020, walaupun masa pandemi COVID-19 juga, ini dispensasi kawin lumayan, ya, banyak. Karena berbagai macam pertimbangan. Karena dulu saja ketika perempuan itu usia 16 tahun, masih banyak yang minta dispensasi. Sekarang ditambah ditingkatkan 19 tahun, makin banyaklah perempuan yang harus
meminta dispensasi kawin ini. Dan ini bukan hanya di Kota Kediri, tapi di seluruh Indonesia ya. Dan bahkan ini menjadi perhatian khusus ini dari Kementerian Pendidikan, dari Bappenas, juga dari Kementerian Agama tentang dispensasi kawin ini. Karena Pengadilan Agama menjadi ya tempatnya mengolah ini, karena larinya ke Pengadilan Agama. Jadi Pengadilan Agama dibilang gampangkan dispensasi kawin. Ya sebenarnya tidak serta-merta demikian, tentu harus dibaca ya, pertimbangan hukumnya. Kenapa sampai dispensasi kawin ini memang harus dikabulkan. Kalau dulu mungkin kita pernah teringat peristiwa Syekh Uji ya, yang menikahi Ulfah. Tapi karena dia tidak tidak terbukti bahwa pernikahan di bawah umur itu juga berakibat fatal. Sekarang baik-baik saja. Nah, inilah juga pertimbangan masyarakat itu tentang perkawinan perempuan di bawah usia 19 tahun ini, sehingga masih banyak perkara ini. Kemudian yang ketiga, wali adal. Ini wali nikah yang berhak menolak menikahkan mempelai wanita dengan pria pilihan tanpa alasan yang sah. Jadi dua orang sudah saling cinta, ya, saling siap untuk menikah, tapi orang tua pihak perempuan, walinya, tidak berkenan. Nah, boleh pihak perempuan ini mengajukan wali adal nama perkaranya untuk menilai apakah alasan dia untuk menikah ini bisa diteruskan atau memang apa yang disampaikan oleh pihak walinya itu beralasan bahwa pernikahan ini mesti ditunda terlebih dahulu. Wali adal ini namanya wali yang enggan ya untuk menikahkan anak perempuannya. Kemudian yang keempat, penolakan perkawinan oleh PPN. Ini berbagai macam ya, jarang-jarang terjadi ya. Jadi dari PPN itu pemeriksaan ada yang menolak, maka penolakan pegawai nikah KUA itu bisa diuji ke agama. Oke. Itu tadi yang pra ya, pra perkawinan. Kalau ini sengketa pasca perkawinan. Pasca perkawinan ya artinya sudah menikah, ada masalah muncul ya. Yang pertama isbat nikah. Ini juga dominan juga ini. Isbat nikah ini pernikahan yang didahului tanpa tercatat. Ya. Jadi menikah secara dalam bahasa sehari-hari ya secara siri ya, atau nikah secara agama gitu. Jadi watangan. Nah, ini ketika berurusan atau berkepentingan dengan administrasi negara bagi untuk dirinya atau anak-anaknya, maka dia memerlukan isbat nikah. Isbat nikah ini juga lumayan ya. Penetapan nikah, jadi berlaku surut pada masa pernikahannya dahulu, kemudian diperiksa tentang rukun dan syaratnya, maka dia isbat nikah. Nah, kemudian ada pembatalan nikah. Ya, pembatalan nikah ini kalau ada hal-hal yang beralasan sesuai dengan ketentuan undang-undang, misalnya ada pemaksaan atau karena ada pemalsuan identitas dan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 174. Dan 3, cerai gugat, yaitu dari pihak perempuan, cerai talak dari pihak laki-laki ya. Kelima, izin poligami. Nah, izin poligami ini perkaranya sedikit ini. Ya, karena berat untuk berizin poligami ini dengan persyaratan-persyaratan yang ada yang sifatnya akumulatif, ada yang sifatnya alternatif ya. Sehingga jarang ya poligami. Kemudian kuasa asuh anak. Ya. Kalau ada mungkinan ya untuk secara damai, maka kuasa asuh anak ini bisa diajukan ke agama. Harta bersama atau gonogini ya, nafkah lampau istri, nafkah maudhiah, penentuan status sah tidaknya anak, nafkah anak yang akan datang, pengangkatan anak, pencabutan kekuasaan wali. Ya. Baik, kalau kita lihat di penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,
Ini bisa dilihat rinciannya ya. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan antara orang-orang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Di Kota Kediri kita lumayan juga perkara ekonomi syariah ini, dan kemarin ketika penghargaan Mahkamah Agung tahun 2020, Pengadilan Agama Kota Kediri mendapat penghargaan sebagai pengadilan agama terbaik kedua ya untuk penanganan ekonomi syariah atau gugatan sederhana secara nasional untuk kategori pengadilan agama kelas 1B. Ini barangkali bisa dibaca saja ya kalau ini tentang waris, wasiat, hibah, ya. Termasuk ini tentang wakaf, zakat, infak, sedekah. Ekonomi syariah ini tadi yang artinya bukan hanya terbatas pada perbankan syariah tadi, juga ekonomi yang menganut prinsip syariah ya. Ada sampai lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah dan seterusnya. Baik, kemudian tempat pengajuan perkara. Tadi sempat kita singgung ya, bahwa undang-undang itu memberikan perlindungan kepada perempuan tentang pengajuan perkara ini. Jadi sengketa perkawinan tempat kediaman bersama. Kalau dua-duanya beralamat di yang sama ya di pengadilan agama yang wilayahi. Misalnya dia bertempat tinggal di Kota Kediri, ya pengadilan agama Kota Kediri. Kalau dia terpisah tempat tinggal, maka tempat kediaman istrinya. Kalau dia bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, maka perkaranya di kabupaten. Walaupun suaminya di kota, karena istrinya di kabupaten, maka di kabupaten mengajukannya. Kemudian kalau di luar negeri, maka di tempat tinggal suami. Tapi kalau kedua belah pihak bertempat tinggal di luar negeri, maka perkara perceraiannya di Jakarta Pusat. Orang gimana? Orang yang di luar negeri semua kok bisa cerai? Ya inilah para ibu bapak advokat ini nanti yang nangani. Ini orang di luar negeri dikuasakan kepada advokat pengacara. Jadi pengacara dengan pengacara saja ketemu nanti. Jadi jangan heran nanti kalau bapak ibu yang satu pendidikan sekarang ketemu nanti di ruang sidang. Yang satu dari pihak penggugat, yang satu dari pihak tergugat. Ya, tapi sekarang belum tahu, nanti bisa ketemu. Oh ternyata kita satu pendidikan kemarin ya. Ilmunya sama ini tadi. Ya. Kemudian yang kedua, sengketa kewarisan, harta benda, terhadap benda tidak bergerak, benda tetap, gugatan diajukan di tempat benda tidak bergerak atau benda tetap itu berada. Sengketa ekonomi syariah, gugatan diajukan di tempat kediaman tergugat ataupun di tempat benda tidak bergerak. Produk hukum pengadilan agama. Yang pertama putusan ya, putusan berarti produk hukum yang bersifat kontentius ya. Ada dua pihak atau lebih yang bersengketa, itu perkara cerai gugat, cerai talak, harta bersama, pembatalan nikah, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat dan ekonomi syariah. Kemudian ada yang berupa penetapan. Penetapan ini produk hukum yang bersifat volunter. Jadi pihaknya tunggal ya, tidak ada lawan. Sifatnya adalah untuk memohon pengakuan hukum. Antaranya adalah pengesahan nikah atau bahasanya dari isbat ya. Pengesahan nikah atau isbat nikah, ada dispensasi kawin, pengakuan anak menurut hukum Islam, perwalian, qori'adah. Ini penetapan ya. Prosedur perkara pada pengadilan agama. Pengajuan gugatan atau permohonan itu ada yang tunggal, kumulasi objektif, kumulasi subjektif. Saya kira sudah paham semua ya. Ini sudah sarjana hukum semua kan. Kemudian membayar panjar biaya perkara. Nah, inilah kepentingan dari pihak berperkara dari para advokat. Tentu diawali dengan surat kuasa ya sebelum melakukan pengajuan gugatan. Jangan sampai lalai menulis tanggal ya. Jangan sampai salah keliru menulis tanggal. Pengajuan gugatan
terlebih dahulu dari puasa, maka otomatis itu tidak sah. Jadi tanggal harus sangat diperhatikan oleh para advokat pengacaranya. Membayar panjang perkara kecuali perkara perio. Tadi sudah kita perbincangkan tentang perkara cuma-cuma ya perio. Besarnya sesuai radius tempat tinggal kedua belah pihak, sesuai tabel yang ada di pengadilan agama, sesuai jarak, ada angka-angka masing-masing ya. Kemudian pemanggilan pihak patut dan sah. Ada juga patut dan resmi sebenarnya ya. Patut dan resmi menjadi sah gitu kan. Minimal 3 hari sebelum sidang. Kemudian yang kedua langsung kepada yang bersangkutan. Jadi ya, pemanggilan ini paling sedikit 3 hari sebelum sidang sudah sampai di para pihak. Kemudian langsung kepada yang bersangkutan, diupayakan langsung ya. Tapi kalau sedang tidak berada di tempat, maka kita ke lurah atau kepala desa. Nah, kemudian yang keempat, melalui bupati atau wali kota bagi yang gaib dan diumumkan di media massa kepada penghuni kantor PA. Ada juga perkara yang gaib namanya. Gaib ini pihak lawannya tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti ya. Baik di dalam maupun di luar negeri sudah tidak diketahui lagi. Di mana tempatnya? Ya, mungkin sudah dicari ya, ditanya teman-temannya, tidak diketahui juga. Maka ini perkara gaib namanya. Perkara ini diperlakukan pemanggilan melalui panggilan terbuka ya, melalui bupati, wali kota di bagian hukum biasanya. Kemudian kita tempel juga di papan pengumuman untuk siapa yang berkunjung bisa membaca atau melihat, siapa tahu temannya bisa melihat ya. Dan kita umumkan juga di media massa, di radio ya, radio. Walaupun radio sudah agak ditinggalkan, akan tetapi masih berlaku radio, media massa yang agak murah bisa daripada menggunakan media massa koran, surat kabar ya. Kemudian pemeriksaan paling lama 30 hari setelah didaftar, kecuali perkara gaib, ya, perkara perceraian 4 bulan setelah didaftar. Baik, tahapan persidangan sama dengan perkara perdata yang lain juga, ya, tidak berbeda. Jadi kita perdamaian terlebih dahulu, ada mediasi. Sekarang ada Perma nomor 1 tahun 2016, pembacaan gugatan, permohonan, jawaban, eksepsi, pokok perkara, rekonvensi, kemudian replik, jawaban terhadap eksepsi, pokok perkara, jawaban rekonvensi, duplik rekonvensi kalau ada rekonvensinya, pembuktian, ya, diawali dengan urut-urutan alat bukti ya, dari surat, saksi, sumpah, pengakuan dan persangkaan. Kemudian kesimpulan, musyawarah majelis hakim, putusan. Ini ada catatan di sini, upaya perdamaian bagi kedua pihak setiap saat dapat dilakukan di setiap sidang. Putusan atau penetapan, ini khas dari pengadilan agama ya, khusus di pengadilan agama itu ada kepala putusannya Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengan tulisan huruf Latin, ada juga dengan huruf Arab, tapi kebanyakan sekarang dengan pakai tulisan huruf Arab untuk menunjukkan kekhasan dari putusan pengadilan agama. Memuat identitas para pihak, ya, penggugat, tergugat, termasuk sini kuasanya, pengacara advokat yang mewakili, posita gugatan, permohonan, petitum, fakta situasi persidangan, ya, kedua belah pihak apakah hadir atau tidak hadir, uraian jawaban, tidak ada, jawab menjawab ya, uraian alat bukti, ada juga di persidangan, kesimpulan tentang hukumnya meliputi pertimbangan majelis hakim alat bukti serta fakta-fakta di persidangan. Konklusi majelis hakim kasus tersebut, amar putusan apakah kabul, tolak, dan dapat diterima atau NO ya, gugur, cabut, coret. Itu barangkali selesai ya slide yang saya siapkan. Mungkin teman-teman sudah menerima juga slide ini, jadi sudah dibaca barangkali sebelumnya. Ini sudah menunjukkan pukul 9:46. Jadi kita masih ada tersisa waktu sekitar 45 menit ya. Waktu 45 menit ini silakan dimanfaatkan oleh rekan-rekan yang
mau bertanya, saya akan catat ya sambil untuk menyiapkan jawabannya. Barangkali karena Pak Huzaimah sedang tidak di posisi, saya kira saya pandu langsung saja ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak. Silakan disebutkan namanya ya, supaya saya bisa. Mau tanya Pak? Pak Eko ya. Pak Huzaimah, saya langsung pandu atau gimana ini? Nama Eko. Langsung aja Pak, biasanya langsung yang tanya. Silakan Pak Eko. Untuk syarat-syarat mengajukan isbat nikah itu apa ya? Syarat mengajukan isbat nikah berarti kan? Isbat nikah Pak ya? Iya, iya. Oke. Ada yang lain Pak? Izin bertanya Pak. Pak Eko sudah cukup ya? Izin bertanya Pak. Oke, silakan Pak. Pak Tri Santoso ya. Oke. Ya, silakan Pak Tri. Ini tadi tentang hakam, Pak. Jadi ketentuan penunjukan hakam itu bagaimana? Oke. Terus habis itu kan tadi hakam ini tidak eksistensi sekarang. Cara langsung didahului dengan mediasi. Terus secara prosedural perbedaan hakam serta mediasi itu seperti apa, Pak? Serta ketentuan prosedurnya bagaimana? Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada yang lain lagi? Selamat pagi, Pak. Saya Alvin ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Pak Alvin Rehardian. Alvin Rehardian, silakan Pak. Iya, saya ingin bertanya, Pak, tentang mut'ahidah. Dalam beberapa kasus mut'ahidah ini menjadi ganjalan bagi pria atau suami yang ingin bercerai, Pak. Seperti takut biaya mut'ahidah ini, Pak. Jadi nggak jadi bercerai padahal sudah tidak cinta atau sudah ingin berpisah, Pak. Lalu kalau boleh tahu bagaimana pertimbangan hakim dalam besarnya pertimbangan mut'ahidah ini, Pak, dalam memberikan biaya mut'ahidah ini, Pak. Lalu bagaimana kalau sang suami ini tidak dapat membayarkan biaya mut'ahidah ini, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Baik, Pak Alvin. Sudah ada 3 penanya, kita jawab dulu mungkin ya. Nanti kita buka lagi sambil yang lain menyiapkan pertanyaan. Saya jawab dulu ya. Yang pertama dari Pak Eko ya. Oke, pertama dari Pak Eko Wahyudi. Tentang syarat mengajukan isbat nikah. Mengajukan isbat nikah ini memang sangat jarang ya yang diwakili advokat untuk isbat nikah ini. Kebanyakan mereka langsung datang saja suami istri. Dan kenapa itu bisa dilakukan? Sebab Pengadilan Agama Kota Kediri khususnya ya, itu dan beberapa agama yang lain juga ada fasilitas pos bakum ya. Jadi ada pos bantuan hukum sehingga masyarakat yang tidak sanggup untuk ya, membayar advokat itu mereka dibantu oleh pos bakum ini sehingga ada layanan gratis lah ibaratnya itu ya. Dan untuk di isbat nikah ini persyaratannya yang pertama adalah tentu kartu keluarga. Kartu keluarga yang memuat nama suami istri itu. Atau kalau bukan nama suami istri itu berarti kartu keluarga masing-masing dari mereka. Kalau belum jadi satu ya. Karena ada sebagian daerah kalau belum ada nikah tercatat dia tidak bisa jadi satu kartu keluarga. Dan tapi ada satu daerah tertentu yang bisa lolos gitu. Jadi ada kartu keluarga walaupun mereka dengan catatan di situ nikah tidak tercatat. Kartu keluarga, kemudian KTP masing-masing, ya, kartu tanda penduduk masing-masing, KTP masing-masing.
Nah, dengan dua macam itu, dia sudah bisa mendaftar isbat nikah. Nanti proses berikutnya adalah di persidangan ya. Jadi meliputi tentang alat bukti, saksi, kemudian walinya bagaimana, nanti pemeriksaan di persidangan. Iya, untuk persyaratan awalnya membawa kartu keluarga dan KTP. Gitu. Kemudian tentu membayar ya, bayar biaya perkara sesuai dengan radius tempat tinggal dia. Nah, seperti itu, Pak Eko, bisa ditangkap? Bisa Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi Bisa, ya bisa. Oke. Baik, kita lanjut. Yang kedua, Pak Tri Santoso. Tentang hakam ya, hakam. Tentang penunjukan hakam ini, pertama tentu kita menawarkan kepada pihak suami dan pihak istri siapa nama yang mau diajukan sebagai hakam dari mereka masing-masing. Kalau mereka tidak mengajukan, kebiasaan yang kita ambil adalah dari saksi yang mereka hadirkan itu. Jadi dari saksi pernikahan yang mereka pilih itu biasanya adalah orang-orang yang mereka segani dan mereka yang manut, ya nurut ya dengan kata-kata mereka itu. Nah, kita tunjuklah dari saksi yang mereka hadirkan itu sebagai hakam. Nah, lalu kita kasih waktu, beri kesempatan. Mereka ditawarkan ini. Perlu berapa lama barangkali? Ada yang 2 pekan barangkali, atau ada yang sangat optimis, cuma 1 pekan saja. Kita kasih waktu 1 pekan. Kalau 2 pekan ya 2 pekan gitu kan. Nah, nanti pada persidangan berikutnya kita akan tanyakan hasilnya tentang upaya mereka mendamaikan pihak suami dan istri ini. Kalau ternyata hasilnya berhasil, ya tentu perkaranya akan dicabut ya, mereka rukun kembali. Tapi kalau gagal, maka itu kesempatan yang paling akhir sudah. Kita tidak lagi membuka kesempatan berikutnya karena kita dibatasi waktu juga. Perkara itu seyogianya selesai dalam 30 hari ya diusahakan. Itu hakam. Kemudian tentang eksistensinya saat ini dia masih eksis sebenarnya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tidak dihilangkan, tetap ada. Akan tetapi untuk melakukan hakam ini tentu harus dihadiri kedua belah pihak ya. Sedangkan yang tren sekarang ketika mengajukan gugatan cerai, rata-rata pihak suami itu kayaknya tidak peduli gitu, tidak hadir di persidangan. Sehingga mediasi pun tidak mungkin dilakukan. Otomatis hakam juga tidak bisa berlaku ya. Karena kalau sendirian saja tidak mungkin. Namanya mediasi dan hakam ini harus dihadiri oleh pihak. Nah, tentang perbedaannya dengan mediasi itu dilakukan di awal ya. Mediasi dilakukan di awal, artinya sebelum kita membaca surat gugatan, sebelum pemeriksaan. Sesuai dengan amanah Verma itu, ya, nomor 1 tahun 2016. Jadi kita melakukan mediasi itu non litigasi ya. Nah, sedangkan hakam main ini di dalam persidangan. Jadi dia masuk bagian dari litigasi. Jadi dia atas perintah hakim di dalam pemeriksaan berjalan. Jadi bukan sebelum pemeriksaan, tapi setelah berjalan. Ini hakam. Bagaimana Pak Tri Santoso? Terima kasih Pak, cukup. Terima kasih. Baik. Yang ketiga dari Pak Alvin, ya Pak Alvin Rehardian, tentang mut'ah dan iddah. Ya, mut'ah dan iddah ini adalah akibat hukum atau pembebanan yang pasca perceraian sebenarnya, pasca perceraian. Apa yang berlaku selama ini menjadi sorotan dari Mahkamah Agung karena ketika dilakukan pembebanan iddah dan mut'ah itu ilusuir gitu ya, artinya hanya di atas kertas. Kita putuskan ada pembebanan, akan tetapi ketika ikrar talak ya dari pihak laki-laki itu ada tahapan persidangan yang khusus ya, istimewa, yaitu ikrar ya. Kalau cerai gugat, kalau pihak perempuan kan tidak ada ikrar. Hakim yang ketok palu itu sudah selesai. Nah, kalau ya cerai talak ini ada namanya ikrar, ya, menjatuhkan penyaksian pengucapan ikrar talak itu.
Nah, dahulu sebelum ada perma ya yang mengatur tentang hal ini, ya, diabaikan saja. Jadi ketika sampai waktunya inkrah ya di HT berhubungan hukum tetap, kita tetapkan ikrar, laki-laki mengikrarkan sudah dia pulanglah bawa akte cerai, duda resmi, tidak bayar-bayar itu pembebanannya, karena tidak ada penekanan keharusan. Ya. Nah, kemudian dalam perma terbaru itu dilakukan keharusan membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum mengucapkan ikrar. Jadi ini penyimpangan sebenarnya, akan tapi karena dikukuhkan dengan perma, maka itu sudah jadi aturan berlaku untuk semua ya. Jadi sebelum ikrar maka harus membayar iddah dan mut'ah. Nah, hakim dalam hal ini untuk menentukan nominal atau menentukan benda, objek, barang dari iddah dan mut'ah ini berpedoman kepada hal-hal yang real ya di keseharian. Di antaranya kita akan mendengarkan keterangan dari saksi yang mereka hadirkan. Bagaimana kondisi perekonomian di daerah tempat penggugat atau pihak perempuan itu berbuat tinggal sehari-hari. Jadi kebutuhan sehari-hari mereka yang wajar ya, yang pokok itu seberapa. Nah, itu akan dikalikan menjadi 1 bulan. Kemudian di samping itu kita juga akan melihat penghasilan suami, artinya pekerjaan suami. Apa pekerjaannya? Nah, tentu kalau pekerjaannya buruh bangunan tidak akan sama dengan pegawai bank. Jadi kita akan sesuaikan dengan penghasilan mereka. Itu kalau tidak ada keikhlasan, kerelaan dari pihak suami. Kita akan tawarkan, ya, ditawarkan terlebih dahulu. Pihak perempuan minta berapa, suami sanggupnya berapa. Kalau ternyata permintaan perempuan malah di bawah dari kesanggupan laki-laki, kita tidak perlu mempertimbangkan. Kita hanya mengukuhkan apa yang disanggupi oleh pihak pemohon. Jadi hal ini kalau dia tidak sanggup, nah tidak menyanggupi, maka baru kita sebentar ya. Maaf. Jadi kalau sudah dilakukan penilaian dari sisi kesanggupan dia, dari daftar gaji misalnya, atau dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat tadi, maka kita akan mengambil jalan tengah lah ya, jalan tengah yang kita nilai tidak membebani berlebihan kepada pihak pemohon dan wajar untuk diterima pihak pemohon. Nah, sekarang dilakukanlah pembayaran sebelum ikrar. Tapi ketika mau ikrar talak, pihak laki-laki tidak sanggup ya untuk membayar itu ada toleransi waktu sebenarnya. Ada toleransi waktu 6 bulan. 6 bulan, apakah dengan cara menabung atau berhutang, ya itu urusan pihak pemohon. Artinya jangan khawatir juga. Jadi tidak serta-merta ketika ikrar itu kita wajibkan dia bayar. Kecuali juga pilihan berikutnya, pihak perempuan mengikhlaskan, tidak berkeberatan. Kata pihak perempuan, tidak mengapalah sudah, yang penting saya mau janda segera gitu. Itu jadi hutang kapan-kapan dia bayar silakan. Kita catat dalam berita acara. Kita catat dalam berita acara bahwa pihak perempuan berkenan saja diikrarkan tanpa dibayarkan kewajiban pasca perceraian. Jadi ada beberapa alternatif dan pertimbangan sebenarnya ketika menangani pembebanan pembayaran iddah dan bagaimana Pak Alvin? Sudah jelas Pak, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Nah, saya sudah menjawab 3 penanya. Barangkali ada yang lain yang ingin bertanya, ada persilakan. Pak, saya ingin bertanya. Pak Muhammad, siapa ini? Abdul Muiz Nawawi. Oh ya, silakan. Maaf, saya ingin bertanya terkait harta gono gini, Bapak. Oke. Ini ada sebuah permasalahan antara suami dan istri.
yang mana setelah menikah, beliau itu membeli sebuah rumah dengan harta masing-masing. Dan yang si istri itu menyumbangkan sebuah uang sekitar 400 juta. Dan yang laki-laki itu sekitar 100 juta. Sehingga total menjadi 500 juta untuk membeli sebuah rumah. Pada suatu saat, si perempuan ingin mengajukan perceraian dan mengajukan pembagian harta gono gini, gitu Pak. Terus apakah si perempuan atau si istri itu bisa mendapatkan haknya yang dulu pada saat membeli rumah itu hartanya sejumlah sekian. Dalam artian itu lebih dominan, lebih banyak daripada si suami, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Muiz ya. Ada yang lain lagi? Saya Pak ini satu lagi Pak. Pak Eko ya? Ya, Ini silakan Pak Eko. ini tentang wakaf Pak. Ini ada kasus, ada seseorang yang mewakafkan tanahnya pada suatu yayasan, dan orang tersebut itu sudah menulis ikrar di KUA Pak. Akan tapi suatu saat kemudian hari itu mau mengambil lagi, ini apa bisa Pak? Itu ya. Itu ya. Iya. Baik. Ada satu penanya lagi atau cukup? Silakan kalau masih ada sebelum saya jawab yang ini. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Pak Tri Untuk- lagi. Pak Tri. Iya, izin, Pak. Silakan. Ini untuk pengurusan wakaf. Jadi itu kan di mana disinyalir ada akta wakaf, yang wakafnya itu kejelasan aktanya tidak prosedural. Terus yang saya tanyakan prosedural wakaf itu bagaimana? Terus untuk menggugat wakaf itu bagaimana Pak ketentunya? Terima kasih Pak. Oke. Baik, ya, yang pertama dari Muhammad Abdul Muiz Nawawi tentang status hak kebendaan ya, hak bersama. Oke, sebentar ya. Ketika dalam pernikahan pihak istri memberikan kontribusi uang pribadi ya, uang pribadi sejumlah 400 juta, suami 100 juta, dengan itu terkumpul uang 500 juta lalu beli rumah. Ketika terjadi perceraian, bagaimana status harta ini? Yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu tentang konsep harta gonogini ini. Jadi harta gonogini atau harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan sejak start ya pernikahan sampai perceraian, yang diperoleh secara bersama. Kalau dari kasus yang disampaikan tadi, itu dalam kategori harta bawaan, karena dia memberikan atau menghimpun dua sumber keuangan dari masing-masing suami dan istri. Itu tetap tercatat sebagai harta bawaan. Asal dia dapat membuktikan kontribusi masing-masing tersebut. Tentu dengan demikian maka pembagiannya juga tidak akan 50-50 ya, tidak akan 50%. Karena di situ jelas dia memasukkan ya, harta bawaan dia sebelum menikah, sebelum dia melakukan pernikahan. Jadi di sini adalah kekuatan alat bukti masing-masing saja.
kekuatan pembuktian. Tapi kalau diakui oleh pihak suami, berarti pengakuan ya, adalah alat bukti ya, bahwa betul itu bersumber dari harta sebelum menikah, harta bawaan. Jadi di sini tentu tidak bisa kita jawab secara matematika ya, tentu akan kasuistis di dalam persidangan sesuai fakta persidangan dalam ini. Kalau hanya bermodal pernyataan tanpa disertai alat bukti, maka dia akan mentah dengan sendirinya. Maka tentu akan dianggap sebagai harta bersama secara seimbang. Dan hal ini seperti itu. Bagaimana Pak Abdul Muiz? Pak. Pak Muhammad Abdul Muiz ya. Bisa dipahami? Bisa Bapak. Tapi sebenarnya saya masih bingung gini Pak. Ya, oke. Suami sama istri itu ada di luar negeri. Harta tersebut dikumpulkan menjadi satu, dibelikan sebuah rumah Ya. di sebuah kota, lalu dipasrahkan kepada mertua, bapak dari si suami. Setelah beliau membeli sebuah rumah dan di situ ada sertifikat tanah gitu Pak. Nah, itu dibalik namakan atas nama bapaknya gitu. Itu gimana gitu Pak? Terkait seperti itu. Di atas namakan atas nama siapa saja tidak masalah sebenarnya. Mau atas nama anak, atas nama istri, atas nama suami, asal dia bisa membuktikan bahwa itu adalah sumbernya dari masing-masing tadi, atau dari perolehan mereka bersama. Jadi kalau atas nama itu tidak signifikan ya. Yang penting bisa memberikan alat bukti pembanding bahwa itu adalah hasil dari mereka, bukan dari punya mertuanya itu, hanya mengatasnamakan saja. Jadi kembali ini kepada kekuatan pembuktian di persidangan. Sangat kasuistis ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, siap. Baik. Kemudian yang kedua tadi tentang wakaf ya. Tentang wakaf. Wakaf yang telah dibuatkan sertifikat ya oleh PPAIW misalnya ya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam ini kepala KUA. Lalu dia ingin membatalkan wakaf. Tentu untuk membatalkan wakaf ini harus dengan alasan. Kalau alasan-alasannya itu bisa dibenarkan secara hukum dan keadilan, tidak tertutup kemungkinan pembatalan itu bisa terjadi juga. Ya. Bisa terjadi. Makanya ada gugatan pembatalan wakaf juga. Ya. Di pengadilan agama, sengketa itu terbuka ya. Dan tentu kembali saya sampaikan bahwa perkara itu tidak bisa kita generalisir antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Walaupun ketentuan hukumnya, sumber hukumnya sama, tapi kasusnya tentu tidak akan sama ya. Ketika ada pembatalan di satu daerah, barangkali alasannya akan berbeda dengan pembatalan yang terjadi di daerah lain. Terbuka, boleh ya, silakan diajukan pembatalan itu, tapi tidak bisa dibatalkan di KUA saja, harus ke pengadilan agama, ya. Didaftarkan ke pengadilan agama dengan posita yang jelas dan didukung alat bukti yang jelas. Kenapa sampai dia ingin membatalkan wakaf itu? Yang terjadi biasanya adalah wawan prestasi. Artinya wakaf yang dia wakafkan itu tidak dipergunakan secara semestinya sesuai dengan keinginan wakil. Ada penyimpangan dari nazir barangkali, itu terbuka. Kalau hanya sekedar mengambil mau menjual untuk keuntungan materi, ya tentu tidak akan bisa. Jadi kalau ternyata nazir dalam hal ini melaksanakan wakaf itu secara sempurna, secara baik, bertanggung jawab, maka kalau sekedar kepentingan materi, kepentingan bisnis, misalnya karena di situ ternyata sekarang menjadi tempat yang strategis untuk usaha, dia mau ambil kembali, mau jual atau menggunakan usaha, ya tentu akan mentah nanti. Jadi sangat kasuistis ya, sesuai dengan alasan apa dia
mengajukan itu. Bagaimana Pak Eko? Sudah jelas, Pak. Makasih. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya dari Pak Tri Santoso ya. Ini tentang prosedur wakaf ya. Ya, tentang prosedur wakaf. Tentu ini ranahnya ranah di kantor urusan agama ya sebenarnya. Jadi yang prinsip tentunya harta yang akan diwakafkan itu adalah hak milik penuh ya, hak milik penuh dari pemberi wakaf, calon pemberi wakaf itu bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti kepemilikan yang berlaku, apakah itu sertifikat atau barangkali ada bukti kepemilikan lainnya yang bisa diterima secara administrasi tata negara kita ya, bahwa itu menunjukkan hak dia. Dan kita juga jangan terpaku lagi bahwa wakaf itu terbatas pada benda tak bergerak ya. Wakaf itu sekarang terbuka, boleh wakaf uang sekarang. Wakaf juga bisa kita memberikan mewakafkan manfaat ya, atau hasil dari objek tertentu. Jadi sangat bervariasi sekarang dengan kondisi kekinian ya, wakaf itu. Jadi yang penting dalam hal ini adalah kesungguhan dari orang yang berwakaf itu untuk memberikan apa yang menjadi miliknya. Sekarang kalau orang-orang yang punya hak-hak kekayaan intelektual barangkali punya royalti dan sebagainya, bisa saja dia mewakafkan royaltinya sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, jadi prosedurnya yang pertama syaratnya tentu adalah hak penuh ya dari wakil. Kemudian ada bukti kepemilikan, dia datang ke kantor urusan agama melalui PPAIW, pegawai pembuat akta ikrar wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, di sana nanti akan ada formulir-formulir yang disediakan, dan nanti akan terbitlah akta wakaf ya, dengan menunjuk nazirnya juga harus dipastikan apakah nazir perorangan ataukah nazir badan hukum ya, organisasi, itu harus dipastikan atau ditelaah sebelum melakukan ikrar wakaf. Jangan sampai setelah peristiwa baru berpikir ulang. Jadi perlu memastikan secara cermat sebelum mewakafkan itu. Jadi jangan sampai terjadi kekeliruan kehendak ya setelah selesai terjadi peristiwa. Nah, saya kira seperti itu, Pak Tri. Ya, izin mungkin lebih meruncing, Pak. Saya bertanya, Pak. Izin. Silakan. Jadi gini, Pak. Jadi yang saya tanyakan tadi tentang prosedur wakaf, jadi dengan menjawab bahwa ada hak milik penuh dari pemilik wakaf. Ya. Yang saya tanyakan, kira-kira untuk melacak akta wakaf, yang itu kategorinya semuanya gini, klausulnya, kasusisnya, akta wakaf itu tahun 1990. Terus kewenangannya bagaimana, prosedurnya bagaimana kita untuk melacak wakaf itu, karena disinyalir ada indikasi-indikasi manipulasi terhadap adanya akta wakaf gitu loh. Untuk menelusur akta wakaf itu bagaimana prosedur atau kewenangannya, kira-kira bagaimana? Terima kasih, Pak. Jadi yang ditanyakan ini berarti peristiwa yang sudah lama ya? Sudah lama. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, udah. Ada ikrar wakafnya, aktanya? Ada, Pak. Ada akta wakafnya ada. Tapi Jadi, indikasinya di sana itu ketika diperjelas pada waktu pertemuan itu tidak mendapat kepastian. Selain itu juga kesannya ada misprosedural gitu. Makanya kira-kira untuk melacak akta wakaf itu bagaimana gitu loh, secara ketentuannya yang sah, habis itu legal standing-nya bagaimana, dan aturannya yang berlaku itu seperti apa. Jangan, kan takutnya nanti ada salah kewenangan, ada salah tunjang gitu. Terima kasih, Pak. kalau sudah terbit akta wakaf ya, akta ikrar wakafnya, berarti penelusurannya tentu di kantor urusan agama ya. Di kantor urusan agama itu akan kita bisa baca itu kelengkapan
ketika dia mengajukan atau melakukan penandatanganan wakaf itu. Jadi kalau ada kesalahan prosedur atau ada manipulasi identitas atau hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan hukum akan terkuak di sana. Jadi kalau ada akta iqrar wakaf itu kan lebih mudah untuk melacak itu. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Karena samalah dengan perkawinan ya, di akte sana akan tersimpan dengan rapi itu kelengkapan. Begitu mungkin Pak Tri. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Ini pukul berapa? Lewat 17 menit. Masih ada waktu 13 menit bagi yang ingin bertanya. Iya Pak, saya mohon izin bertanya Pak. Pak Andi Prayogo. Silakan Pak Andi. Ini untuk mengenai sengketa waris Pak. Ya. Itu wewenangnya itu lebih condong kemana? Ke PA atau PN? Atau kedua-duanya boleh? Itu. Di sini apa? Bisa diulang Pak, bisa diulang. Ya. Mengenai sengketa waris itu wewenangnya itu lebih condong kemana Pak? Ke PA atau ke PN? Ya. Terus. Nah itu di sini ada sengketa. Di sini ada sebidang tanah dan itu pewaris itu sudah meninggal, tapi belum di sini ada sebidang tanah. Terus pewaris itu meninggalkan warisan itu sebidang tanah dan dia itu mempunyai anak itu banyak, tapi sebidang tanah itu dikuasai oleh satu pihak. Itu prosedur cara penyelesaiannya itu gimana Pak ya? Oh gitu. Oke. Ya, jadi saya tangkap pertanyaannya, seorang meninggal dunia ketika hidupnya ada memiliki satu bidang tanah dan dia punya beberapa orang anak, namun tanah dikuasai oleh salah satu anaknya saja, ya. Baik. Sebagaimana kita sebutkan dalam asas tadi, ya, bahwa kita mengenal namanya asas personalitas keislaman. Jadi ketika para ahli waris dan pewarisnya ya, almarhum ini adalah orang Islam, maka sekarang ya, sudah tidak lagi punya pilihan hukum ya. Semua harus ke pengadilan agama. Di Kota Kediri kita pernah menemukan perkara tentang pewarisan ini karena untuk menghindari kewarisan yang Islami ya, dia mengajukan di pengadilan negeri ya. Pengadilan negeri entah bagaimana itu dilanjutkan gitu. Jadi sampai putus ya. Putus di pengadilan negeri, kemudian di tingkat banding juga lolos ya tentang kewarisan ini. Akan tetapi di tingkat kasasi langsung di NO. Tidak dapat diterima. Karena orang Islam itu harus beracara di pengadilan agama. Nah, sehingga didaftar lagi di pengadilan agama sesuai dengan prosedur hukum formil yang berlaku bagi seorang muslim sesuai dengan asas yang kita sebutkan tadi, yaitu asas personalitas keislaman. Jadi bagi orang muslim maka perkara kewarisannya adalah di pengadilan agama. Dalam hal ini kalau ketika kita lihat bahwa ada satu orang anak saja yang menguasai, maka dia tentu jadi tergugat ya. Tergugat sendirian, yang lainnya menjadi penggugat. Kalau ada yang tidak mau menggugat, maka ya jadikan sebagai turut tergugat. Tergugat atau dalam istilah lain ada namanya penggugat berkepentingan. Jadi boleh. Kalau tidak bisa diselesaikan secara damai ya, nah, tentu diupayakan secara keluarga dulu. Kalau tidak berhasil, nah, silakan diajukan namanya gugatan waris di pengadilan agama. Tidak ada keraguan di situ bahwa kalau orang Islam maka di pengadilan agama. Bagaimana Pak Andri? Oh iya cukup Pak. Cukup. Oke. Terima kasih. Masih ada barangkali 9 menit. Kalau masih ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan dipaksa-paksa juga, karena kalau dipaksa-paksa sakit rasanya. Ya.
Yang lain, monggo Mbak Oli, mungkin Mas Gagas ini mau tanya, Iya. Mas Yoga, Mas Ibunya Hafid belum ada. Tulung, Mas Raden, Radityo, ya. Kan calon lawyer nanti perkara yang ditangani kan tidak kemudian pidana ataupun perdata biwi saja. Tidak menutup kemungkinan juga kan menangani tentang waris ya, waris, wakaf, kemudian hibah ya, hibah, kemudian cerai talak, cerai gugat itu. Jadi advokat itu ya semuanya harus bisa memang. Semuanya harus bisa. Dan di sini senior-seniornya di Kota Kediri sudah mencontohkan itu, Pak Zaimah ya. Buatan Pak, saya junior man. Oke, yang lain ada yang tanya lagi, ini masih ada waktu berapa? 5 menit atau Iya. 7 menit, 8 menit. Monggo, kalau tidak ada, monggo panjenengan tutup mawon Pak, kita foto bersama. Mas Iqbal siap ya? Jadi dicukupkan Pak Zaimah? Ye, monggo kalau nggak ada yang bertanya. Kalau Kesimpulan Pak untuk statement closing statement. Terima kasih terlebih dahulu kepada panitia PKPA ya, terkhusus Pak Zaimah dalam hari ini yang menjadi fasilitator kita, dan kepada para peserta pendidikan khusus profesi advokat yang berhadir saat ini. Saya mengucapkan terima kasih juga atas penghargaan kesempatan untuk menjadi pemateri di sini, dan juga menyatakan kegembiraan atas keaktifan dari peserta yang saya catat ada 7 pertanyaan, walaupun ada berulang beberapa orang, kan tetapi saya kira itu mewakili apa yang menjadi pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Pada akhirnya pengadilan agama sesungguhnya adalah peradilan yang menggunakan hukum acara peradilan umum ya, hanya yang dikecualikan tadi lex spesialis secara khusus berulang hal seperti yang sudah saya sampaikan dan sudah ada secara terima slide-nya di situ. Tentang hal-hal lain yang lebih rinci bisa dibuka di buku-buku khusus tentang pengadilan agama, dan tentunya yang lebih penting adalah nantinya adalah jam terbang dari masing-masing para advokat. Semakin sering beracara maka akan semakin paham dan akan menjadi sesuatu yang biasa lah tentang perkara itu. Dan harapan saya, pesan saya, nanti kalau pada saatnya menjadi advokat, jangan jadikan hakim sebagai musuh ya. Saya sampaikan, jangan jadikan hakim itu sebagai musuh, tapi sebagai partner ya. Artinya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ketika ada ketidakpuasan terhadap putusan, maka jangan tergesa-gesa untuk melakukan pengaduan. Akan tetapi gunakan sarana yang sesungguhnya, yang namanya banding untuk perkara tingkat pertama yang tidak dianggap memenuhi keinginan. Nanti kalau tidak puas di tingkat banding, ada namanya kasasi. Bahkan ada yang namanya peninjauan kembali. Gunakanlah prosedur itu, jangan segera atau serta-merta karena kecewa melakukan pengaduan kepada pengadilan atau hakim, karena hakim juga tentu tidak terlepas daripada kemanusiaan dia. Terima kasih, barangkali itu. Mohon maaf. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kasih aplaus untuk beliau, Bapak Haji Subhan SAG. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentunya kita semua para peserta PKPA angkatan yang ke-7 ini mendapatkan ilmu yang sangat berarti dan berguna bagi teman-teman sekalian, dan itu bisa buat modal untuk ujian profesi advokat. Kemudian kita lanjutkan dengan foto bersama, Pak. Foto bersama, siap-siap. Ini akan dipandu oleh Mas Iqbal ya, staf Fakultas Hukum. Tolong videonya yang meninggal dunia, yang masih mati, tolong dihidupkan kembali biar nanti bisa ke foto wajahnya, biar terlihat di layar komputer ya. Mas Arif Ilham Dasuki, tolong tampakkan wajah jenengan. Persiapan 1, 2, 3. 1 lagi nggih. 1, 2, 3. Sampun. Sampun Pak Subhan, sampun foto bersama. Dan selanjutnya
istirahat ya, ada waktu coffee break ya, ada waktu 15 menit, dan nanti masuk pukul 10.45 sampai 12.15. Dan materi berikutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Agus Manfaluti, SHMA, tentang hukum acara perdata. Kami persilakan untuk para peserta PKPA untuk menikmati kopi yang sudah disiapkan oleh orang tua masing-masing. Kopi, Baik, saya permisi ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Waalaikumsalam, Pak Suwan. Terima suwun, Pak Suwan nggih. Jazakallah. Musik masih baik. Buat lebih kayak papa gitu. Boleh drop nih papa. Pakai sengkel itu kenapa? Ya papa. Ya.